أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sedikit menyentuh, melihat penjelasan para ulama, terkhusus kitab tafsir yang saya baca-baca sedikit pada hari ini. Untuk penjelasan ayat-ayat ini, pada kesempatan ini kita akan merujuk kepada tafsir yang dikenal dengan sebutan Ruhul Ma'ani, ditulis oleh Abu Tsana Syihabuddin Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, merupakan tokoh ulama di abad ke-19 Masehi. Ketika kita melihat ayat-ayat, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, maka kita akan temukan satu-satunya perintah yang terdapat dalam ayat tersebut. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram. Perintah yang Allah turunkan pertama, bahkan satu-satunya perintah yang terdapat di ayat-ayat pertama adalah Iqra', bacalah. Menandakan betapa pentingnya membaca, betapa pentingnya ilmu itu. Bahkan ketika kita melihat ayat-ayat yang turun setelahnya, seperti wa qumil laila illa qalila, seperti kum fa'anzir, yang menjadi perintah kepada Rasulullah SAW untuk ibadah, dan juga perintah kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah. Berarti ibadah dan dakwah ini datang setelah perintah membaca. Karena segala sesuatu, baik itu berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, semua yang kita lakukan, semua aktivitas kita, semua harus berlandaskan kepada ilmu, kepada pengetahuan. Tanpa ilmu, maka apa yang kita akan lakukan itu akan sia-sia. Tanpa ilmu, kita akan membuat perusakan. Tanpa ilmu, kita akan mencelakakan orang lain. Baik apa yang kita lakukan berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan akhirat. Oleh karenanya, mendahului perintah ibadah wa qumil laila illa qalila, mendahului perintah dakwah kum fa'anzir, terdapat perintah yang melandasi semua kegiatan itu, yaitu perintah membaca, yang menunjukkan kedudukan ilmu itu, pentingnya ilmu. Sehingga dari ayat ini sangat memberikan gambaran rasional, sangat rasional, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah ingin tegaskan bahwa menyangkut keyakinan, menyangkut ibadah, semua adalah landasannya ilmu. Maka dengan pemahaman inilah yang dipahami oleh para ulama-ulama kita, sehingga kepeduliannya, kesungguhannya dalam bidang ilmu ini, bukan hanya bidang ilmu agama kita
tahu berbagai tokoh-tokoh dalam bidang ilmu sains yang lahir dari rahim Islam, yang dipahami dari ajaran-ajaran agamanya. Maka terbentanglah peradaban yang luar biasa, yang mulanya dibawa oleh seorang diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rupanya dari Iqra terbentang peradaban yang sangat luar biasa, menundukkan berbagai keegoan, kejahiliaan, melahirkan, mencerahkan, membuahkan berbagai budi pekerti, akhlakul karimah, kemajuan. Terbentang peradaban yang tidak bisa dilupa dalam sejarah, catatan sejarah, betapa luar biasanya Islam dalam perjalanan sejarah. Hingga saat ini kita menemukan berbagai tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pengetahuan. Semuanya berawal dari Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akan tetapi ketika seseorang memiliki ilmu, memiliki pengetahuannya bukan hanya berkaitan dengan satu bidang tertentu, tapi berbagai bidang. Bahkan dia menjadi pakar, menjadi ahli. Ketika seseorang menjadi ahli, menjadi pakar, menguasai berbagai bidang keilmuan, tanpa ada keterikatan batinnya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan agama, dengan tuntunan-tuntunan syariah, maka dia akan menjadi sosok yang lebih berbahaya daripada orang bodoh. Akan luar biasa. Dia bisa menipu, dia bisa merampok, dia bisa merampas, dia bisa menzalimi, dia bisa membuat berbagai kerusakan di dunia ini, di muka bumi ini, hanya untuk mementingkan, memenangkan egonya semata. Ketika seseorang memiliki ilmu, namun dia tidak memiliki keterikatan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjahat orang yang berilmu itu jauh lebih berbahaya daripada penjahat orang yang jahil. Perampok orang yang berilmu jauh lebih berbahaya ketimbang perampok orang yang jahil. Sehingga sejak awal ayat ini Allah menekankan bismi rabbik, Iqra bismi rabbik. Kira-kira inilah salah satu penafsiran dari kata bismi rabbik, dalam artian engkau memperoleh ilmu tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika engkau diberi ilmu, maka kaitkan, pautkan hatimu ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismi rabbik. Senantiasalah engkau bersama dengan Tuhanmu dalam implementasi ilmu yang telah diberikan kepadamu, sesuai dengan tuntunan-tuntunannya, sesuai dengan ridhanya, sesuai dengan ajaran-ajaran agama ini, sehingga engkau tidak menjadi manusia yang liar, manusia yang berbahaya, yang buas, yang bisa merampas, merusak berbagai kerusakan di muka bumi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi khalaq, yang menciptakan. Ketika kita melihat ayat-ayat ini, maka bisa kita berkata bahwa semua 5 ayat ini itu tertuju kepada Tuhan. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Siapa itu Tuhanmu? Alladzi khalaq, yang mencipta. Siapa dia? Khalaqal insana min 'alaq. Siapa dia? Iqra wa rabbukal akram. Siapa dia? Allama bil qalam. Siapa dia? Allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga semua ayat-ayat ini pada dasarnya itu ingin memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tujuan daripada ilmu yang kita tuntut,
tujuan daripada alam yang kita baca haruslah mengantar kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, segala ciptaan itu disebut alam dalam istilah Al-Quran. Dan ulama membahas alam itu terambil atau seakar dengan kata alamah. Alamah tanda. Karena pada hakikatnya setiap ciptaan itu menjadi tanda mengantar kita, seyogyanya mengantar kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, Iqra bismi rabbik, ilmu yang kita baca, alam yang kita baca, alam yang kita teliti, hendaknya menuntun kita untuk semakin meyakini, memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita memahami bahwa ayat ini ingin memperkenalkan Allah, sejak awal nampak bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ingin memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setidaknya ada 3 sifat yang Allah ingin tekankan di ayat ini. Yang pertama, sifat Allah yang Maha Pencipta, alladzi khalaq. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Akram, yang Maha Karim. Yang ketiga, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang allamal insan, yang Maha mengajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi juga memberi kepada kita. Allah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita bisa mengoptimalkan, memanfaatkan segala ciptaan yang ada. Sehingga kita bisa merasakan, bukan hanya mengoptimalkan, tapi juga merasakan kenikmatan segala ciptaan yang ada. Itulah warabbukal akram, Tuhanmu yang Maha Karim. Sehebat apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, ketika indera perasanya Allah ambil, maka dia tidak bisa nikmati lezatnya makanan yang dia cicipi. Seindah apapun rumah kita, semewah apapun rumah kita, ketika seseorang diambil pandangannya, maka dia tidak bisa melihat keindahan rumahnya. Artinya Allah yang Maha Karim memberikan fasilitas sekaligus memberikan anugerah nikmat-nikmat yang luar biasa kepada kita agar kita bisa merasakan, menikmati berbagai fasilitas yang Allah limpahkan kepada kita. Tetapi bukan sekedar itu. Allah tidak semata-mata nikmati ini. Aku sudah ciptakan bumi, langit, semuanya. Maka nikmatilah, aku berikan kepadamu, nikmatilah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata menyuruh kita untuk menikmati berbagai yang ada. Namun Allah pun mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan ciptaan. Bagaimana kita seharusnya bermuamalah dengan sesama manusia. Bagaimana seharusnya kita membangun hubungan kita dengan alam raya, dengan makhluk-makhluk lain. Termasuk bagaimana kita senantiasa membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah pun bukan hanya mencipta, bukan hanya memberi, tetapi mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengamalkan, mengaplikasikan segala yang Allah berikan kepada kita, segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Tentu semua berlandaskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterikatan batin kita kepada Allah, keterikatan batin kita kepada tuntunan-tuntunan syariah yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alladzi khalaq, simbol khalaq, simbol akram, simbol allamal insana ma lam ya'lam menjadi sangat penting berada di dalam ayat-ayat ini, karena Allah ingin menjelaskan bahwa akulah Tuhanmu yang Maha Mencipta, akulah Tuhanmu yang Maha Memberi, dan akulah Tuhanmu yang Maha mengajarkan kepada kalian bagaimana seharusnya engkau
dalam berkehidupan, menjalani kehidupanmu di dunia ini, dan bagaimana engkau menjalani hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena ayat-ayat ini berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat unik. Salah satu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, yaitu menyangkut keberadaan simbol alladzi khalaq.